Nadira, kamu mendengarku kan? Sagara tidak suka dipanggil Mas. Mulai sekarang jangan memanggilnya begitu lagi. Maaf tapi Mas Saga bilang dia tidak keberatan, jadi saya akan tetap memanggilnya. Oh iya, saya akan mempercayai suami saya. Jika dia bilang suka, artinya dia memang suka. Cassandra menatap geram Nadira. Sayang. Namun belum sempat Cassandra mengucapkan sesuatu, seseorang memanggil. Mas. Sagara, Cassandra melempar senyum semanis mungkin. Sagara menatap sekilas mantan pacarnya, lalu mengalihkan perhatian pada istrinya. Meraih tangan Nadira, Sagara menariknya untuk berdiri. Ayo kita pulang, kamu harus istirahat. Besok, jadwal kita padat. Tapi Mama belum kesini, kita pamitan dulu dengan mereka sebelum pulang. Ilya, Sagara. Duduk dulu di sini, tunggu sampai Mama kembali ke sini. Cassandra ikut berdiri dan tersenyum manis. Dulu setiap Cassandra memberikan senyuman seperti ini, Sagara akan langsung luluh dan menuruti semua keinginannya. Tidak perlu. Mama Papa sedang bicara dengan Derek. Kita langsung pulang saja. Belum sempat Nadira menjawab, Sagara langsung menariknya pergi. Sagara. Cassandra ingin mengeja, tapi tidak mungkin. Jika Derek, ibu mertua, atau ayah mertuanya melihat, bisa-bisa mereka salah paham dan berpikir Cassandra masih mencintai Sagara. Ya, memang benar Cassandra masih mencintai Sagara, tapi harus dia sembunyikan. Cassandra hanya bisa menatap sendu kepergian sang mantan kekasih terindah. Aku yakin kamu masih mencintaiku, Sagara. Kamu sengaja kan menggenggam tangan Nadira untuk membuatku cemburu? Kamu tega sekali. Tapi aku yakin suatu hari nanti kita pasti bisa bersama kembali. Dan aku akan mengusahakan itu. Aku akan memperjuangkan kamu. Cassandra segera mengusap air matanya sebelum Derek datang. Derek akan sangat marah jika tahu dia menangisi Sagara. Setibanya di rumah, Sagara langsung menyuruh Nadira masuk kamar, sementara dia sendiri masuk ke ruang kerja. Katanya, ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Ternyata orang kaya sibuk juga ya. Malam-malam begini masih kerja padahal uangnya sudah banyak. Setelah menghapus make up dan menyisir rambut, Nadira ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kemudian menuju ke walk-in closet untuk mengambil baju ganti. Bu Emma bilang beliau meletakkan baju Nadira seruangan dengan baju dan barang-barang milik Sagara. Wow! Ya ampun, sudah berapa kali aku mengucapkan kata, wow, hari ini. Pantas saja Tuan Sagara mengataiku norak. Kenyataannya aku memang norak. Nadira tersenyum, geli dengan dirinya sendiri. Ya, gimana? Nadira begitu kagum sampai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Mereka begitu kaya, bahkan ruangan walk-in closet ini nyaris seukuran rumahnya. Entah keberuntungan atau kesialan aku bisa menikah dengan Tuan Galak. Nadira mengedarkan pandangan menatap walk-in closet yang didominasi warna gold dan hitam. Dinding-dindingnya yang elegan terhiasi dengan sentuhan emas yang bersinar. Lantainya yang polos dan mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung yang menjuntai, memberikan tampilan yang seolah-olah melambangkan kemewahan gemerlap. Namun, yang paling menarik perhatian Nadira adalah sebuah meja kayu elegan yang berada di tengah-tengah ruangan. Meja ini dilapisi warna hitam mengkilap. Terdapat juga kotak-kotak kecil yang menyimpan segala macam perlengkapan kemeja, jam tangan, dan aksesori yang berkilauan. Ruangan ini sangat rapi, menunjukkan betapa perfeksionisnya sang pemilik. Oh, ini pasti gaun-gaunku. Nadira tersenyum melihat deretan gaun-gaun mewah yang terletak berseberangan dengan jas dan kemeja Sagara. Oke, ini baju formal, lalu baju-baju tidurku di mana?
Nadira membelakkan mata saat melihat deretan gaun-gaun tipis yang didominasi warna hitam, merah, dan gold. Gaun ini kurang lebih seperti gaun yang Jessica berikan waktu itu. Kenapa ada gaun begini? Bu Emma nggak salah beli kan? Nadira mengambil salah satu baju dan mengamati. Baju merah ini sangat kecil, nerawang, berenda, benar-benar tidak layak disebut sebagai baju. Baju ini bahkan lebih seksi daripada baju yang diberikan Jessica waktu itu. Seketika bulu kuduk Nadira merinding hanya membayangkan memakai baju ini. Buru-buru ia meletakkan kembali di gantungan baju. Aku harus tanya Bu Emma. Pasti Bu Emma salah meletakkan baju. Akhirnya Nadira ke kamar Bu Emma untuk bertanya masalah baju tidur itu. Nona Nadira, jika Nona membutuhkan sesuatu, Nona tinggal pakai walkie-talkie dan katakan yang Nona butuhkan. Saya akan mengantar ke kamar Nona. Saya tidak tahu di kamar ada walkie-talkie, Bu Emma. Ya sudah, ayo kembali ke kamar. Saya akan tunjukkan. Akhirnya mereka kembali ke kamar dan Bu Emma menjelaskan beberapa hal tentang fungsi-fungsi benda yang ada di kamar Tuan Sagara. Tuan Sagara sangat menjaga privasi. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam kamar ini. Hanya saya dan Nyonya Natasha yang diberi akses masuk ke dalam kamar ini. Dan tentu saja orang selanjutnya adalah Nona, karena sekarang Nona sudah menjadi istri Tuan Sagara. Nadira mengangguk. Jadi mari kita bahas tentang gaun. Emma tersenyum dan berjalan menuju ke walk-in closet diikuti Nadira di belakangnya. Baju-baju ini adalah baju tidur Nona. Seketika mata Nadira membola. Baju tidur saya? Bu Emma tidak salah. Bisa-bisa saya masuk angin tidur memakai baju ini. Mana AC di kamar dingin banget lagi. Nona, untuk masalah dingin Nona tidak perlu khawatir. Nona tahu, salah satu fungsi suami adalah untuk menghangatkan tubuh istri. Nadira mendelik, Bu Emma, panas menjalar di pipi Nadira. Pasti sekarang pipinya sudah semerah tomat. Emma tersenyum, gemas sekali dengan gadis muda ini. Bu Emma, serius, saya tidak bisa memakai baju-baju ini. Terlalu pendek. Bisa belikan saya kaos saja. Kaos yang mirip punya Tuan Sagara kayak gini. Nadira menunjukkan deretan kaos-kaos milik Sagara. Ini lebih nyaman dipakai tidur, Non. Bu Emma mengambil salah satu lingerie, yang paling hot di antara yang hot. Bu Emma, Nadira benar-benar ngeri sekarang. Bu Emma terkekeh. Nona, sebenarnya sebelum saya membeli baju-baju ini, saya juga berdiskusi dengan Nyonya Natasha. Beliau yang memilihkan seluruh gaun dan baju tidur ini untuk Nona. Jika saya membuang baju ini, saya tidak enak dengan Nyonya Natasha. Mama Natasha yang belikan? Iya. Jika sudah begini, mana bisa Nadira menolak? Tidak apa-apa, Nona. Nona hanya belum terbiasa. Setelah beberapa hari memakai baju ini, Nona pasti akan merasa nyaman. Nadira mengerucutkan bibir dengan wajah tampak memelas, membuat Emma menahan diri untuk tidak tersenyum lebar. Apa Nona membutuhkan sesuatu lagi? Nadira menggeleng dan dibalas anggukan Emma. Baik, kalau begitu saya permisi. Selamat malam dan selamat tidur, Nona. Nadira bisa melihat senyuman aneh dari bibir Bu Emma. Bu Emma berhenti menggodaku. Emma tertawa dan keluar dari kamar. Setelah kepergian Bu Emma, Nadira melihat-lihat lagi baju-baju itu dan memilih yang paling panjang. Tapi tetap saja pendek. Pilihannya jatuh pada baju warna hitam. Oke, ini saja. Nadira pergi ke kamar mandi untuk berganti baju. Tuh kan pendek banget. Menatap tubuhnya dalam pantulan cermin wastafel, Nadira merasa tidak nyaman.
Baju tidur ini berbentuk singlet tanpa bra. Branya sudah menjadi satu dengan gaunnya. Pendek sekali, hanya sebatas pangkal paha. Untungnya tidak transparan seperti baju yang lain. Oke, nanti aku langsung lari masuk ke dalam selimut. Tuan Sagara pasti tidak akan melihatku memakai baju ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Dengan kecepatan full, Nadira keluar dari kamar mandi dan bergegas menuju ke ranjang, namun... Loh! Nadira terkejut melihat Sagara sudah rebahan di atas ranjang. Sagara sendiri juga terkejut melihat Nadira baru keluar dari kamar mandi memakai baju yang membuat Sagara kesulitan menelan ludah. Tuan. Nadira kalang kabut. Panik setengah mati. Tangannya sibuk kesana kemari, yang kanan menutupi dadanya dan yang kiri sibuk menutupi pahanya. Aduh! Ingin menggoda saya, gadis kecil? Tidak. Nadira refleks berteriak saking gugupnya sekarang. Dek, dek, dek. Jantung Nadira berdebar kuat. Apalagi saat menyadari mata tajam Sagara mulai menyusuri tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan itu. Tatapan mata Sagara yang menggelap dengan jakun naik turun membuat Nadira gelagapan. Aduh, bagaimana ini? Di walk-in closet tidak ada baju lain. Bu Emma bilang ini baju tidurku. Terus katanya dibelikan Mama Natasha. Tidak percaya. Harus percaya. Nadira seperti blank, tidak tahu harus mengatakan apa. Sagara terkekeh, sudah jujur saja, kamu memang ingin menggodaku kan? Kejadian di klub malam itu, saat kamu menjerit di bawahku. Mau mengulanginya malam ini? Tidak mau. Nadira menggeleng cepat, lalu buru-buru hendak kembali ke dalam kamar mandi, namun tiba-tiba. Ark! Nadira memekik saat tiba-tiba Sagara menggenggam pergelangan tangannya. Menarik kuat hingga tubuh kecil Nadira membentur dada bidangnya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tadi dia masih tiduran di kasur? Apa dia punya kekuatan kilat? Nadira terheran-heran. Tuan. Kamu, Sagara mendorong tubuh Nadira ke belakang hingga punggung Nadira menyentuh tembok. Nadira ingin pergi ke samping, tapi Sagara langsung mengunci pergerakannya dengan meletakkan tangan di sisi kanan kepalanya. Tuan, mau apa? Tolong minggir, Nadira berusaha mendorong Sagara. Tapi Sagara tidak bergerak seinci pun. Saat berdiri berhadapan seperti ini Nadira menyadari perbedaan ukuran tubuh mereka. Sagara begitu tinggi, tegap dan mengintimidasi. Bahkan Nadira harus mendongak untuk menatap wajahnya. Dengar, jaga batasan kamu. Pelacur sepertimu tidak akan mampu membuatku tergoda. Kamu pikir malam itu aku bercinta denganmu karena aku menginginkan kamu? Tidak, aku dibawa pengaruh obat perangsang. Jadi, kalau kamu berpikir dengan pakaian seperti ini aku akan tergoda meniduri kamu lagi, kamu cuma bermimpi Nadira. Bangun. Tidak ada kisah nyata Cinderella dan pangeran. Gadis kampung sepertimu tidak akan layak untukku. Sagara mencengkeram rahang Nadira, mendonggahkan kepalanya sampai mata mereka bertemu. Jadi hapus semua hayalan-hayalan kamu tentang pernikahan yang indah, tentang ciuman yang manis, Sagara menatap bibir ranum Nadira. Tentang sentuhan yang lembut, tentang bercinta layaknya pasangan suami istri. Hapus semua itu. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Dalam 6 bulan lagi kita akan bercerai. Kamu akan kembali ke desa kamu dan aku akan menikah dengan gadis yang layak untukku. Yang pastinya tidak berasal dari desa dan bodoh. Nyes, dada Nadira nyeri, sakit sekali.
Hinaan ini terasa berkali lipat lebih sakit daripada hinaan yang biasanya Nadira dapatkan. "Tuan." Nadira tersenyum dengan air mata membayang di pelupuk mata. Mati-matian ia tahan agar tidak menetes di depan Sagara. Nadira tidak ingin terlihat lemah. "Apa Tuan sudah pikun? Apa maksudmu?" "Tuan bilang pada Kak Derek bahwa aku adalah harga diri, Tuan. Menghinaku sama saja menghina Tuan. Dan yang baru saja Tuan lakukan ini. Apa Tuan sedang menghina diri Tuan sendiri?" Sagara tersentak. Nadira pandai sekali membalikkan kata-katanya. "Soal pernikahan ini, Tuan jangan salah paham. Aku tidak pernah mengharapkan apa-apa dari pernikahan ini. Aku juga tidak pernah membayangkan hal-hal romantis. Apalagi dicium, dipeluk, dan bercinta dengan Tuan. Aku sama sekali tidak pernah memimpikannya itu. Aku sadar aku gadis desa, kekayaanku tidak sebanyak Tuan, latar belakangku juga tidak sebagus Tuan. Tapi, aku tidak pernah merasa berkecil hati. Aku menerima takdir yang kumiliki. Aku berharga untuk diriku sendiri. Dan aku juga tidak pernah merasa tidak layak untuk Tuan. Aku layak untuk siapapun. Justru, Tuan yang tidak layak untukku. Berani kamu." Sagara mengeratkan cengkramannya di rahang Nadira. "Ini adalah salah satu hal yang membuat Tuan tidak layak untukku." Mencengkeram rahang seorang perempuan sampai dia kesulitan berbicara, apa ini masih pantas disebut sebagai seorang laki-laki yang kodratnya melindungi dan menjaga seorang perempuan? Sagara mencelos. Cengkraman tangannya mengendur dan terlepas begitu saja. Kakinya termundur dengan kedua tangan terkepal kuat. Dadanya naik turun, mengisyaratkan betapa marahnya dia sekarang. Dan dia bisa melakukan apapun pada Nadira di sini termasuk menyakitinya lebih jauh. "Keluar." Nadira masih diam. "Aku bilang keluar." Nadira terlonjak. "Keluar. Aku bilang keluar sekarang." Baik, meskipun kakinya sudah lemas, Nadira berusaha setegar mungkin dan tidak mau meneteskan air mata. "Aku permisi." "Selamat malam Tuan, selamat beristirahat." Dengan mata berkaca-kaca Nadira berlari keluar kamar. Setibanya di luar dan menutup pintu, air mata Nadira tumpah. Bahunya terguncang dan terisak. Namun berusaha dia redam dengan menyumpal mulutnya dengan punggung tangan. Nadira sesegukan dan berlari menuju ke kamar Bu Emma. "Bu Emma." "Tok, tok." Tak menunggu lama Bu Emma langsung membuka pintu. "Non Nadira." "Bu Emma." Air mata Nadira jatuh semakin banyak. "Non, ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin menangis." Nadira menghamburkan diri memeluk Bu Emma. "Bu Emma, Hicks, sakit." Emma tidak tahu apa yang terjadi, tapi mendengar tangis Nadira yang memilukan Emma juga ikut berkaca-kaca. "Malam ini aku boleh tidur di kamar Bu Emma?" "Boleh, Non, sangat boleh, ayo masuk." Nona pasti kedinginan. Pagi hari. Nadira bangun dengan mata bengkak. Semalaman dia menangis. Namun dia merasa lebih baik, setidaknya dia tidak menangis di depan Sagara. "Selamat pagi, Non." Bu Emma membuka pintu. "Selamat pagi, Bu Emma." "Maaf, aku baru bangun." "Bu Emma bangun jam berapa?" "Aku tidak sadar Bu Emma sudah tidak ada di kamar." "Saya juga baru bangun, sekitar beberapa menit yang lalu." Nadira mengangguk dan merapikan rambutnya. Sekarang dia memakai baju Bu Emma yang lebih panjang. "Oh ya, untuk yang semalam aku dan Tuan Sagara ada sedikit masalah. Tapi bukan masalah besar. Mungkin akunya yang terlalu cengeng dan menangis." Emma mengangguk.
Terus sekarang Tuan Sagara. Dia ada di mana, Bu Emma? Tuan Sagara sudah berangkat ke kantor sekitar setengah jam yang lalu. Tuan juga berpesan pada saya. Maaf jika ini menyakitkan, tapi saya harus menyampaikan ini pada Nona. Menyampaikan apa, Bu Emma? Tuan ingin pisah kamar. Seharusnya Nadira tidak perlu terkejut atau merasa sedih. Pernikahan ini pernikahan terpaksa. Wajar Sagara tidak ingin seranjang dengannya. Tapi tetap saja, hati Nadira terasa sakit sekali mendengar penolakan dari suaminya. Jangan bersedih, Nona. Mungkin Tuan Sagara masih butuh waktu. Sudah bertahun-tahun dia terbiasa tidur sendiri. Pasti rasanya mengejutkan tiba-tiba tidur seranjang dengan perempuan asing. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, jika kalian sudah saling mengenal dan Tuan Sagara sudah mulai nyaman, Tuan Sagara pasti ingin tidur seranjang dengan Nona. Jadi saya harap Nona mengerti. Nadira mengangguk. Ya, mungkin benar yang dikatakan Bu Emma, Sagara masih membutuhkan waktu. Namun jika dipikir-pikir lagi, harusnya Nadira yang bersyukur Sagara mengajak pisah ranjang. Nadira tidak perlu takut dan was-was Sagara akan menyentuhnya. Aku nggak sedih kok Bu Emma. Terserahlah apa maunya Tuan Galak itu. Ya udah yuk, kita pindahan. Aku tidurnya di kamar yang mana? Nadira menyingkap selimut dan berdiri di depan Bu Emma sembari tersenyum lebar. Senyum manis dan bersahaja yang membuat Bu Emma juga ikut tersenyum. Namun juga bersedih dalam waktu bersamaan. Nona kecilnya sedang berusaha menyembunyikan kesedihannya. Kamarnya masih ada di lantai 2 kok, Non. Tidak jauh dari Tuan. Hanya letaknya agak ke belakang. Oke, Bu Emma. Oh ya, Non, Tuan Sagara juga berpesan pada saya. Mulai hari ini Nona akan belajar tentang banyak hal. Mulai dari cara berpenampilan yang menarik dan sopan. Cara berjalan dengan anggun memakai heels. Cara makan di perjamuan dengan memperhatikan table manner. Belajar public speaking karena Nona akan menghadiri beberapa kegiatan-kegiatan yang membutuhkan public speaking. Belajar memasak dengan menu-menu yang lebih bervariasi dari berbagai negara. Belajar beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Belajar berdansa. Dan masih banyak lagi yang harus Nona pelajari. Saya akan menunjukkan listnya pada Nona. Jika Nona keberatan saya akan mengganti jadwalnya. Nadira menggeleng. Saya tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Saya justru bahagia bisa mendapat fasilitas sewow ini dari Tuan Sagara. Saya ingin belajar, Bu Emma. Saya ingin belajar banyak hal. Emma tersenyum. Saya suka semangat, Non. Ayo, kita belajar sekarang saja, Bu. Kita. Kruyuk-kruyuk. Tiba-tiba terdengar suara bunyi perut Nadira membuat Bu Emma tertawa pelan. Sebelum kita mulai beraktivitas pagi ini, sebaiknya Nona sarapan dulu. Nadira meringis dan mengangguk. Nadira tahu dia tidak akan menjadi anggota keluarga Erlangga. Tapi setidaknya selama 6 bulan di sini, Nadira bisa menyerap banyak skill. Lalu setelah bercerai nanti, Nadira bisa menggunakan skill itu untuk entah mencari kerja atau menambah value dirinya. Pukul 10, Erlangga Tower, lantai 40. Hari ini akan ada rapat khusus. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif, Eksekutif Direktor, dan Direktur Non-Eksekutif, Non-Eksekutif Direktor. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direksi yang juga memiliki posisi eksekutif dalam perusahaan, seperti CEO, CO, CFO, CMO, atau CTO. Mereka bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan operasional perusahaan.
Sedangkan direktur non-eksekutif adalah anggota dewan direksi yang tidak memiliki peran eksekutif dalam perusahaan. Mereka independen dan memberikan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Direktur non-eksekutif dapat mencakup direktur independen dan perwakilan pemangku kepentingan eksternal. Tuan Sagara, ini darurat. Arya, sekretaris Sagara memberitahu agenda mendadak ini. Sial, pasti Derek pelakunya. Bersama Arya, Derek menuju ke ruang meeting. Begitu melihat Derek, darah Sagara langsung mendidih. Kamu yang mengusulkan rapat ini? Derek tersenyum miring. Menurut kamu, setelah skandal memalukan kamu dan mencoret nama baik perusahaan, kamu bisa lolos begitu saja? Kamu masih bisa menjabat sebagai CEO? Tentu tidak, adikku sayang. Aku mengundang semua anggota eksekutif perusahaan dan mengadakan rapat ulang dengan agenda mencopot jabatan kamu sebagai CEO. Sagara mengepalkan tangan, gigi-giginya menggerak dan urat-urat lehernya mencuat. Ini terlalu mendadak, Sagara tidak mempersiapkan apapun untuk rapat ini. Tapi Sagara tidak akan mau mundur begitu saja. Baik, kita lihat siapa yang akan menang.